Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga di setiap usahanya, aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai ibadah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah ya, hari ini kita cuaca sangat cerah sekali. Sudah makan, sehat, bisa beraktivitas. Itu bagian dari anugerah yang perlu kita syukuri dan kita isi dengan hal-hal yang lebih baik dari hari kemarin. Di kesempatan siang hari ini saya ingin membahas satu tema yang saya pikir juga bisa menjadi refleksi, bisa menjadi cerminan sejauh mana sih kita melihat hidup kita hari ini, yaitu tentang hidup yang ideal. Pasti setiap kita memiliki cara pandang yang berbeda-beda mengenai arti daripada hidup yang ideal. Apa sih hidup yang ideal itu? Mungkin teman-teman ada yang mengartikan hidup yang ideal adalah hidup yang ya bisa enjoy, bisa menikmati segalanya. Mungkin ada yang juga mengartikan hidup yang ideal adalah hidup yang bisa meraih apa yang segalanya diinginkan gitu. Segala macam ya, berupalah beragam pandangan-pandangan kita sebagai manusia. Tapi bagi saya hidup yang ideal adalah hidup yang bisa menjalani, menikmati, mensyukuri kenyataan hidup yang kita alami dengan enjoy, dengan lapang dada, dengan optimis, dengan bahagia, dengan tanpa satu alasan untuk menyesali segala yang terjadi kemarin. Karena begini teman-teman sekalian, mengenai hidup yang ideal, faktanya hidup ini adalah keseimbangan. Jadi sepaket antara kebahagiaan, kesedihan, antara kekurangan juga kecukupan, antara siang, malam, laki-laki, perempuan, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Jadi semuanya sepaket teman-teman sekalian. Jadi mungkin teman-teman biasa mendengar ada istilah, kalau kamu suka bunga, siap juga kena durinya. Kalau kamu suka ikan, ya juga harus siap kena tulangnya, seperti itu. Jadi sepaket teman-teman sekalian. Antara sedih, bahagia, itu sepaket. Yes, ya namanya hidup ya, berputar. Ya tidak mungkin kita selamanya mau misalkan sedih terus, tidak mungkin. Pasti ada masa bahagianya. Begitupun masa kejayaan, tidak mungkin sepanjang hidup akan jaya. Akan mengalami juga masa-masa yang struggle, masa-masa yang butuh pengorbanan dan perjuangan. Nah, yang perlu kita telaah kembali dari perjalanan-perjalanan kita itu, ternyata hal yang menurut kita mungkin masa lalu kita itu susah, kekurangan, terpuruk, jatuh, di bawah, direndahkan, diremehkan, pada suatu hari jauh dari hari itu ya, mungkin setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, kita akan merasa begitu bahagia dan bangga betapa berharganya diri kita, betapa kita begitu kuat untuk melewati masa-masa itu. Walaupun pada hari itu kita merasa sulit sekali, tapi jauh dari hari itu kita begitu bersyukur kita telah melewati masa-masa sulit itu. Kembali mengenai hidup yang ideal, perlu kita lihat kembali diri kita. Sebenarnya hidup ini yang terpenting adalah bagaimana kita melihat hidup secara positif. Bagaimana kita melihat setiap sisi hidup kita di sekitar kita, bahkan diri kita, adalah hal yang begitu berharga untuk selalu kita jaga, kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang penuh kepedulian, penuh kasih sayang, penuh dengan interaksi yang baik, sehingga akan menimbulkan kehidupan yang harmoni dan suatu hari akan menjadi sebuah kenangan yang terindah teman-teman sekalian. Jadi hidup yang ideal tadi ya, ketika kita sulit, nikmati masa sulit itu. Ketika kita susah, ketika kita jatuh di bawah, terpuruk, nikmati masa-masa itu. Karena suatu hari feel kita, rasa kita tidak akan sama seperti apa yang kita alami hari itu.
Jadi nikmati teman-teman sekalian, masa-masa perjuangan, masa-masa sulit, ya itulah faktanya hidup. Semua sepaket. Jangan kita hanya ingin bahagia, tidak mau bersedih. Ya itu bukan manusia namanya, seperti itu. Jadi kita diberikan akal dan hati untuk melihat setiap momen hidup secara positif, bahwa tidak mungkin kita manusia diciptakan sia-sia oleh Tuhan. Mungkin demikian dari saya. Semoga perbincangan sederhana ini bisa menjadi refleksi diri untuk kita lebih menghargai hidup kita, lebih menghargai sekitar kita, dan juga bersyukur dengan segala yang ada di sekeliling kita. Semoga teman-teman, para pendengar yang budiman dimanapun kalian berada, bisa lebih enjoy menikmati hidup tanpa melihat hidup orang lain, tanpa membandingkan hidup kita dengan jalan hidup orang lain. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah hilaf dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.